Ibn Salih Al-Kanhal hafizahullah taala, seorang dai di kota Madinah, Arab Saudi. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah seperti biasa, yaitu Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang merupakan buah karya dari Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Baz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Penjelasan Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal itu sudah sampai kepada hikmah daripada al-iman bil qada wal qadar, ya, beberapa fawaid dan juga samarat al-iman bil qada wal qadar. Dan nanti akan dilanjutkan insya Allah pada malam hari ini pembahasan beliau yang berkaitan dengan salat, ya, tentang syurutus salah insya Allah taala. Di sini syurutus salah merupakan ad-darsus sadis, ya. Nanti di sini akan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang syarat-syarat daripada salat, ya. Jadi yang kaitannya dengan akidah mungkin sudah selesai, ya, tentang rukun iman dan juga apa yang berkaitan dengan rukun iman tersebut. Dari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada iman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi, iman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang baik dan yang buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmahnya serta samaratnya itu sudah dibahas oleh Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullah taala. Dan insya Allah saat beliau masuk nanti akan ada pembahasan tentang fikih, ya. Sekarang masuk ke pembahasan fikih insya Allah taala. Kita tunggu kehadiran beliau terlebih dahulu. Arab Saudi yang melakukan syarah terhadap kitab ini atau risalah ini, yaitu Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad juga ada. Dan itu yang saya pegang sekarang ini dari PDF-nya. Saya kemudian cetak menjadi kitab seperti ini, ya. Ini Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah yang disampaikan syarahnya oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Dan mungkin di dalam matannya juga ada sedikit perbedaan ini, ya, urutan, ya. Ada yang mendahulukan rukun iman, lalu kemudian rukun Islam. Ada juga yang rukun Islam dulu kemudian rukun iman. Tapi itu tidak masalah, itu hanya perbedaan urutan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا بالشيخ Hayyallahu حياكم الله. Syekh. تفضل Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fadilatul Syekh. أهلا Naam. بالشيخ حياكم الله. Ana qad كيف حالكم شيخنا الفاضل؟ نحمد عساكم الله بخير. ونشكره. أهلا وسهلا بكم. نعم. حياكم الله. تفضل شيخنا. نعم. أنا نعم. أنا قد قدمت له. أتفضلوا بإلقاء المحاضرة. هل بسم الله الرحمن سيكون الرحيم. موضوع الدرس هذه الليلة؟ نعم. عن شروط الصلاة. سيكون موضوع الدرس هل هو يتعلق بالصلاة؟ شروط شروط الصلاة. الصلاة. طيب. شروط تفضلوا الصلاة. شيخنا. شروط الصلاة. جزاكم الله خيرا. وياكم. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة والصلاة الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال شروط الصلاة وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت
واستقبال القبلة والنية. هذه 9 شروط ذكرها الشيخ. نبدأ بالشرط الأول. قال الإسلام هو شرط لصحة كل العبادات، فلا تقبل عبادة إلا بالإسلام، لقوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فمن لو جاء إنسان كافر وتوضأ وصلى أو حج أو اعتمر أو صام لا يقبل منه. فإذا شرط الإسلام ليس شرطا للصلاة فقط، هو شرط لجميع العبادات، شرط لقبول جميع العبادات. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana al-Karim. Jadi di sini pembahasannya seperti yang telah saya beritahukan tadi di awal ya. Pembahasannya di sini kaitannya dengan fikih, yaitu tentang fikih salat. Di sini adalah syurutus salah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala membawakan matannya di sini. Beliau mengatakan ad-darsus sadis syurutus salah. Ya, pelajaran yang keenam adalah syarat-syarat salat. Disebutkan syurutus salah wahiyat tis'ah, ada 9 perkara. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Yang kedua wal aql, artinya berakal, bukan orang gila. Wat tamyiz, artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Wa raf'ul hadas, artinya tidak memiliki hadas kecil ya, dan juga hadas besar. Wa izalatun najasah, menghilangkan najis yang ada pada badan, pada tubuh, pada pakaian dan juga pada tempat ya. Wa satrul aurah, menutupi aurat. Wa dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wan niyah, yang terakhir adalah niat. Nah, ini adalah syarat-syarat sahnya salat ya. Kemudian disebutkan yang bagian pertamanya seperti yang disebutkan oleh Syekh, bahwa al-Islam itu merupakan syarat utama di dalam salat. Sehingga orang yang tidak beragama Islam tidak diterima walaupun dia mengerjakan salat. Dan ternyata syarat Islam ini bukan hanya disyaratkan untuk salat saja, tapi untuk semua ibadah. Ibadah apapun, baik itu haji, umrah dan lain sebagainya ya, zakat dan lain sebagainya, kalau tidak beragama Islam maka tidak akan diterima amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an seperti itu ya. Tadi Syekh membawakan sebuah ayat yang ujung akhirnya adalah ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka orang-orang kafir itu amal-amal ibadah mereka atau amal-amal mereka itu habitat, semuanya gugur, tidak ada yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa finnari, dan mereka akan berada di dalam neraka, kekal di sana selama-lamanya ya. Jadi yang namanya Islam itu merupakan persyaratan utama di dalam sholat dan dalam semua ibadah apapun ya. Naam Syekhana barakallahu fikum. بالمناسبة فإن بعض الناس قد يتساءلون يقولون: من أين أتيتم بشروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة؟ وليس في القرآن ولا في السنة شيء اسمه شروط، واجبات، أركان. من أين أتيتموها؟ فنقول علماء المذاهب الأربعة حفظهم الله وغفر الله لهم ورحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وغيرهم استنبطوها من مجموع النصوص الشرعية، مثل أركان الإيمان، أركان الإسلام، أنواع التوحيد الثلاثة. هذه كلها استنباطات من النصوص الشرعية. نعم، فهي استنباطات صحيحة. هذه مسألة. الشيخ رحمه الله قال وهي شروط الصلاة وهي 9: الإسلام والعقل. العقل، ما معنى العقل؟ يعني يكون عقله حاضرا، يكون مدركا لما يفعل ويقول. والعقل ضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، وكذلك الصغير الذي لم يبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أحمد: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. لكن الصغير يؤمر بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10
وفرقوا بينه في المضاجع، فهو يؤمر بها ل7 ليتعود عليها، ويضرب عليه ضربا خفيفا إذا بلغ 10 أيضا حتى يتعود عليها، مع أنه غير واجبة عليه في هذا السن حتى يبلغ، فإذا بلغ أصبحت واجبة. والصغير الذي دون البلوغ إذا عمل أي عبادة، صلاة، صدقة، حج، عمرة، أي عبادة، فإنه يؤجر عليها، والمعاصي لا يؤاخذ بها. فإذا بلغ فإنه يؤجر على الحسنات ويؤاخذ بالمعاصي. هنا مسألة أخرى ذكر العلماء، وهي مسألة الإغماء. الإغماء قالوا إذا أغمي أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي الصلاة، أما إذا كان 3 أيام فأقل فإنه يقضي. وأخذوها من فعل الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عليهم الذين أغمي عليهم 3 أيام فأقل قضوا الصلاة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Syekhana, barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua dari syarat-syarat salat disebutkan oleh Syekh tadi di sini adalah al-aql, yaitu adanya akal. Ya. Jadi akal di sini merupakan syarat utama juga dalam melaksanakan sholat. Sehingga orang yang tidak berakal, artinya orang yang gila misalnya, atau orang yang sedang tidur, ya, yang tidak berakal, orang yang pingsan, ya, itu semua tidak diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat, ya. Dan juga anak kecil, ya, tidak diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Di sini akal itu berarti adalah sesuatu yang apa namanya? Ya, sebelum memasuki pembahasan ini tadi Syekh menyebutkan bahwa dari mana kalian itu bisa menyebutkan bahwa ibadah ini ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada wajibatnya. Ya, maka Syekh menyatakan tadi bahwa yang namanya rukun-rukun ibadah dan juga persyaratannya itu adalah hasil istinbat para ulama, di mana mereka berijtihad, ya, membaca semua nas-nas dan juga teks-teks hadis serta Al-Qur'an, semuanya diteliti, ya, satu persatu, lalu kemudian disimpulkan dari situ bahwa ibadah ini ada rukunnya dan ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya, kemudian juga ada kewajiban-kewajibannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama dari al-a'immatul arba'ah, dari imam-imam yang 4 dari para mazhab, ya. Kemudian juga imam-imam yang lainnya, mereka melakukan itu, melakukan istinbat terhadap dalil-dalil yang sudah ada, lalu kemudian disimpulkan dan di diklasifikasikan mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk syarat. Itulah yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mengampuni mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Ya, jadi pembahasan yang kedua di sini adalah tentang akal, dan akal itu merupakan syarat yang harus ada bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Ya. Dan juga ibadah-ibadah lainnya juga seperti itu, ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa rufi'al qalamu an salasa, bahwa pena taklif atau pena pembebanan syariat itu diangkat, tidak lagi diberlakukan kepada 3 jenis atau 3 golongan manusia. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqiz, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, ya. Kemudian anil majnuni hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar dan apa tidak gila lagi, ya. Kemudian anis saghir hatta yablugh atau hatta yahtalim, ya, kepada orang anak kecil. Nah, anak kecil sampai dia itu betul-betul baligh, ya. Jadi 3 golongan ini mereka itu terbebas dari taklif atau pembebanan syariat karena memang tidak punya akal mereka itu, ya. Sehingga tidak terbebani dengan beban syariat, ya. Adapun anak kecil walaupun mereka akalnya belum sempurna akan tetapi diperintahkan untuk melaksanakan sholat agar nanti ketika dewasa terbiasa untuk melaksanakan sholat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan muru auladakum bis salati lisab'in, ya. Kalau anak-anak kalian itu sudah berusia 7 tahun, perintahkanlah mereka untuk melakukan sholat. Wadribuhum 'alaiha, ya. Kalau mereka sudah mencapai usia 10 tahun, maka silakan pukul, ya, kalau mereka meninggalkan sholat. Ya, perintahkan sholat, nanti kalau ditinggalkan sholatnya boleh memukul anak, ya. Kalau meninggalkan sholat. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nih, jadi anak yang laki-laki sama perempuan dipisahkan tempat tidurnya,
baik antar mereka atau juga dengan orang tuanya, dipisahkan tempat tidurnya ya kalau sudah mencapai usia 10 tahun. Kemudian eh, anak-anak yang masih 7 tahun misalnya, mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan mereka akan mendapatkan pahala dari sholat yang mereka lakukan itu, walaupun sholat itu tidak wajib bagi mereka ya. Jadi anak-anak kecil yang usia 7 tahun itu belum wajib untuk melaksanakan sholat, tapi diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan kalau mereka melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala ya, baik itu sholat, baik itu haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau mereka melakukannya, mereka akan mendapatkan pahala. Dan kalau mereka melakukan dosa, dosa itu tidak dihitung sebagai dosa ya, karena mereka masih kecil. Berkaitan dengan pingsan, para ulama menyebutkan bahwa kalau pingsannya itu kurang dari 3 hari, ya, maka sholat yang ditinggalkan selama 3 hari tersebut harus diqadha. Tapi kalau pingsannya melampaui 3 hari, 3 hari lebih, ya, maka itu tidak perlu diqadha. Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh karena apa namanya, pada apa yang dibutuhkan, kalau ada yang pingin qadha, tapi kalau lebih daripada 3 hari itu tidak di, demikian yang disampaikan oleh Syekh. Nah, Syekhana barakallahu fikum. والشيخ رحمه الله قال والتمييز. التمييز معناه أن يكون الإنسان مميزا لما يقوله ولما يفعله، وحدده بعض العلماء 7 سنين. أريد أن ننبه هنا إلى مسألة مهمة، أن بعض الناس عن حسن ظن، حسن نية، يأتي بأطفال صغار جدا في عمر 4 سنوات 5 سنوات ويشوشون على الناس في المساجد ويلعبون ويركضون وهكذا. هذا لا ينبغي الحقيقة، لا ينبغي إزعاج المصلين في المساجد، ولا ينبغي إحضار هؤلاء الأطفال الذين لا يدركون. هؤلاء يقول أحدهم أريد أن أعود ابني على المسجد وعلى كذا، لكن إذا كان يحصل منه إزعاج للمصلين فلا يصلح هذا الكلام، لا يصلح، هذا إيذاء للمصلين وتشويش في عبادتهم، فلا ينبغي. لكن ممكن أن تعوده بطريقة أخرى، وهي أن تصلي أمامه في البيت صلاة النافلة مثلا، فيتعود يتعلم حركات الصلاة وتصلي أمامه في البيت. ممكن تتكلم معه تقول هذه الصلاة عبادة والله أمرنا بها، وإذا حافظ عليها ندخل الجنة وهكذا. نعم. وممكن تطلب منه أن يصلي بجوارك مثلا في البيت. نعم. أما في المساجد فلا يصلح هذا الكلام. وكما قلنا في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7، فهذا أخذ منه العلماء حد التمييز وهو 7 سنوات. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, nah, barakallahu fikum Syekh. Di syarat yang ketiga ini adalah tamyiz ya. Yang kedua tadi akal, yang ketiga ini adalah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan ya, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk ya. Itu biasanya anak sudah mencapai usia tamyiz atau dikatakan mumayyiz manakala dia berusia 7 tahun ya. Maka di dalam hadis tadi disebutkan bahwa muru abnaakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat jika mencapai usia 7 tahun. Di sini Syekh menyebutkan sebuah permasalahan yang mungkin sering terjadi di kalangan kaum muslimin, di mana banyak sekali bapak-bapak yang membawa anaknya yang usianya masih 4 tahun, masih 5 tahun, masih kecil sekali ya. Bahkan tamyiz pun belum mencapai usia tamyiz itu, belum sama sekali mencapai usia tamyiz. Dan ketika dibawa ke masjid yang dikerjakan lari-lari, bercanda, tertawa, berbicara dan mengganggu orang yang sedang sholat ya. Tentunya hal ini tidaklah baik untuk dilakukan. Jadi sebaiknya anak yang masih kecil sekali belum sampai usia tamyiz janganlah dibawa ke masjid karena mereka belum mengerti ya. Kalau misalnya dikatakan saya ingin membiasakan anak saya untuk melakukan sholat dan biasa berangkat ke masjid ya, ya maka hal itu bisa dilakukan di rumah dengan cara orang tuanya melakukan sholat sunnah di rumah, baik itu sholat duha atau qobliyah dan ba'diyahnya itu dilakukan di rumah. Lalu nanti dilihat oleh anaknya, ya sehingga nanti anaknya mengetahui, oh ini yang namanya sholat, ya gerakannya seperti ini. Kita juga ajak komunikasi anak-anak kita bahwa ini adalah sholat, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya, ya. Diajak komunikasi anak-anak kita yang masih kecil, ya. Sehingga dengan demikian tidak terjadi keributan di masjid, ya.
Jadi di sini di masjid tidak ada keributan karena anak-anak kecilnya tidak ada yang dibawa ke masjid ya. Jadi sebaiknya untuk anak-anak yang belum memasuki usia tamyiz tidak dibawa ke masjid karena dikhawatirkan nanti akan membuat keributan di masjid dan nanti akan membuat orang-orang yang sholat menjadi tidak fokus di dalam sholatnya dan tidak khusyuk ya. Sehingga sebaiknya anak-anak kecil itu di rumah saja ya, bisa jadi bersama ibunya ya, diajarkan sholat oleh ibunya, atau ketika di rumah diajarkan sholat oleh bapaknya dan dipertontonkan sholat ya ketika orang tuanya sholat sunnah begitu. Ini yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana barakallahu fikum. ثم قال الشيخ رحمه الله: ورفع الحدث. المقصود برفع الحدث هو أولا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. آية المائدة رقم 6. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث متفق عليه. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذه الأدلة كلها تدل على اشتراط رفع الحدث، بأن لا يكون عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر وأن يكون متوضئا، يتوضأ قبل أن يدخل في الصلاة وضوءا كاملا. هذه يعني أمور مهمة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Kemudian selanjutnya di sini adalah raf'ul hadath. Raf'ul hadath, rafa' di sini artinya adalah menghilangkan ya. Dan hadas itu adalah hukum yang mengenai orang yang belum berwudu atau orang yang dalam kondisi junub ya. Jadi di situ orang yang dalam kondisi seperti itu dia tidak diperkenankan untuk mengerjakan salat sampai dia menghilangkan hadasnya tersebut. Dan kalau yang hadas kecil berarti dia berwudu, kalau hadasnya besar berarti dia mandi janabah terlebih dahulu ya, lalu kemudian bisa melaksanakan sholat ketika hadas yang ada pada dirinya sudah tidak ada lagi ya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat nomor 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan salat hendaknya kamu mencuci wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku ya, dari ujung jari sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian cuci juga kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian dalam kondisi junub maka hendaknya kalian mandi ya. Mandi besar ya. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang tidak disertai dengan taharah. Jadi ini ada hadas, lawannya adalah taharah atau suci ya, dari dua hadas. Juga dalam hadis disebutkan bahwa tidaklah diterima salat orang yang salat sampai dia berwudu ya. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mau melaksanakan salat harus dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهنا تنبيه أيها الإخوة، بعض الإخوة قد يفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، رواه الإمام أحمد. وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قد يفهم بعض الناس تعارضا بين الحديثين، والصحيح أنه ليس هناك تعارض. فالحديث الأول يتحدث عن الوجوب، أنه لا يجب على الصغير حتى يبلغ. أما الحديث الثاني حديث مروا أبناءكم بالصلاة ل7
فهي تتحدث عن القبول، فهي تصح الصلاة، تصح من الصبي إذا بلغ 7 سنوات و10 سنوات إلى ما دون البلوغ، كلها تصح منه وتقبل منه ويؤمر بها للتعود. فالحديث الأول يدل على الوجوب، أنه لا يجب عليه إلا إذا بلغ. الحديث الثاني من باب التعود ويدل على صحة العبادة منه الصلاة لو أداها في هذا السن. نعم تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, kemudian di sini Syekh ingin membawakan apa namanya? Kalau dua hadis itu digabungkan, maksudnya hadis yang pertama yang riwayat Ahmad yang menyebutkan rufi'al qalamu an salasah, pena pembebanan syariat itu diangkat atau dihilangkan dari 3 macam golongan, anin naimi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia siuman lagi dan sadar lagi dari gilanya, wa anis saghiri hatta yablugh, dan juga dari anak kecil sampai dia itu menjadi baligh, ya. Dengan hadis yang kedua, muru auladakum abna'akum bis salati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat manakala mereka sudah mencapai usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', ya. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat saat usianya 10 tahun, dan juga pisahkanlah tempat tidur mereka, ya. Jadi mungkin sebagian orang ada yang menganggap seperti adanya pertentangan atau kontradiksi antara dua hadis tersebut. Padahal kata Syekh, tidak ada kontradiksi antara dua hadis tersebut. Hadis yang pertama yang riwayat Ahmad itu menunjukkan apa? Bahwa saat wajibnya, ya. Jadi sholat itu menjadi betul-betul wajib dan harus dilakukan oleh seseorang manakala dia itu sudah bukan lagi anak kecil dan sudah menjadi baligh, ya. Kalau sudah baligh berarti dia itu sudah wajib untuk melaksanakan salat. Adapun hadis yang kedua yang ada perintah dari Rasulullah SAW agar orang tua itu menyuruh anak-anaknya melakukan sholat saat usianya 7 tahun, ya, itu berarti adalah untuk membiasakan anak, dan juga menunjukkan bahwa kalau anak usia 7 tahun melakukan sholat berarti sholatnya itu sah, ya, mendapatkan pahala dan mu'tabar gitu, ya, sholat yang dia lakukan itu betul-betul sah, ya, walaupun belum diwajibkan. Nanti diwajibkannya saat dia sudah mencapai usia baligh, ya. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Syekh tadi. Naam Syekhana barakallahu fikum. ثم قال الشيخ رحمه الله وإزالة النجاسة. ما المقصود بإزالة النجاسة؟ طيب الشرط الذي قبله قال رفع الحدث، وهذا الشرط قال إجازة النجاسة، إزالة النجاسة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن رفع الحدث المقصود منه أن يكون على وضوء، أن يكون على وضوء. أما إزالة النجاسة المقصود من إزالة النجاسة من الثوب ومن البقعة التي يصلي فيها، من الثوب والملابس التي عليه والبقعة التي يصلي فيها وبدنه أيضا، سائر بدنه ما يكون عليه نجاسة. طيب هذان شرطان، فما الفرق بينهما في الصلاة؟ يعني لو فرضنا أن إنسان صلى وهو لا يعلم أنه، يعني كان يظن أنه على طهارة على وضوء، ثم أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تبين أنه صلى على غير وضوء. إما إن كان أثناء الصلاة فيقطع الصلاة، يجب عليه قطع الصلاة والوضوء ثم يصلي مرة ثانية، يلحق بالجماعة إن بقي مع جماعة. وأما إن أدرك ذا اللي كان لم يدرك ذلك ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو صلى، هذه مسألة ثانية، لو صلى في مكان فيه نجاسة كان يعلم بهذه النجاسة قبل الصلاة ونسي أثناء الصلاة، أو أنه لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، كذلك لو صلى عليه ثياب فيها نجاسة وكان يعلم بها قبل الصلاة ونسي أثناء الصلاة، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، في كل هذه الحالات لا يعيد الصلاة. فرق بين الحالة الأولى صلى بغير وضوء، هذا يعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. الحالة الثانية صلى بملابس غير طاهرة وهو لا يعلم، أو كان يعلم ثم نسي، هذه الحالة نسي واستمر في صلاة. إن ذكر أثناء الصلاة فإن تيسر له أن يخلع ملابسه ويستمر في الصلاة، الملابس التي فيها نجاسة ما فيها نعم.
ما تيسر فينصرف ويغير ملابسه. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا، أخرجه أحمد وأبو داود. فأنت ترى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من الصلاة وهو يلبس نعال فيها قذر لم يكن يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره جبريل عليه السلام خلع النعال واستمر في صلاته. إذن لم تبطل أول الصلاة، لم يبطل بهذا، فكذلك هذه المسألة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Kemudian syarat selanjutnya adalah syaratul khamis izalatun najasa, ya. Jadi rafa' di situ artinya sama dengan izalah. Sini tadi rafa'ul hadas, sama rafa' di situ artinya dengan izalah, ya. Menghilangkan najis, ya. Jadi najis ini yang bentuknya fisik, baik itu dari tempat melaksanakan salat ataupun dari baju orang yang melaksanakan salat dan juga dari badan orang yang melaksanakan sholat. Jadi harus betul-betul suci dari berbagai hal yang najis, ya. Sehingga di sini bedanya dengan yang pertama yaitu raf'ul hadas. Raf'ul hadas itu berarti kalau orang belum melakukan wudhu itu berarti dia masih dalam kondisi hadas. Kalau dia berwudhu baru nanti hadas kecilnya hilang. Adapun yang kedua ini izalatun najasa, itu kalau misalnya ada kotoran hewan atau apa gitu ya terkena di bagian di pakaian kita, ya, maka pakaian kita harus dibersihkan atau diganti sebelum memasuki salat, ya. Dan perbedaannya lagi kalau untuk berwudu itu memang sebuah keharusan, sehingga kalau orang sedang melakukan salat dan dia teringat di dalam salatnya bahwa dia belum berwudu, maka dia harus keluar dari salatnya tersebut, berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian masuk lagi salat, ya. Kalau misalnya salatnya berjamaah di masjid dan masih dilaksanakan salat jamaahnya, dia ikut bergabung lagi dengan jamaah, ya. Kalau misalnya dia selesai dari salat dan ternyata dia baru ingat setelah selesai dari salat bahwa ternyata salat yang dia lakukan tadi itu adalah salat yang dilakukan tanpa wudhu, ya. Dia baru ingat setelah selesai sholat, maka dia harus mengulang kembali sholat itu dengan berwudhu terlebih dahulu, ya. Dia wudhu lalu mengulang lagi sholat yang tadi, karena yang tadi sholatnya itu tidak sah, ya, sebab dia belum berwudhu, ya. Dia belum melakukan raf'ul hadas. Adapun yang kedua ini yang izalatun najasah, seandainya ada orang yang melakukan salat dan ternyata di pakaiannya itu ada sesuatu yang najis, ya, dan dia lupa untuk menghilangkan najis tersebut, dia memang betul-betul lupa, ya, sampai selesai daripada sholatnya baru dia ingat, ya, maka orang tersebut tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, maka dia bisa melepaskan, ya, pakaiannya itu. Kalau misalnya najis, ya, misalnya dia punya pakaian baju dalam sama baju luar, ya kan, lalu baju luarnya ini yang ada najisnya, dia lepas pakaian itu, ya, dia menggunakan baju yang ada di dalamnya saja. Nah, dilanjutkan sholatnya tidak apa-apa karena dia ingatnya baru pas pertengahan sholat, ya. Jadi bedanya izalatun najasa dengan raf'ul hadas tadi. Raf'ul hadas itu harus kudu mesti, ya, ada, ya. Tapi kalau izalatun najasa, kalau seandainya memang lupa dan tidak ingat atau tidak tahu, ya, setelah selesai sholat baru tahu, oh ternyata tempat itu kotor, ternyata baju saya ada najisnya, ternyata badan saya ada najisnya, baru tahu setelah selesai sholat, maka tidak perlu diulang, ya. Atau kalau ingatnya itu pas pertengahan sholat, maka dia harus menghilangkan yang najis tersebut. Kalau bisa dihilangkan yang najis tersebut dan tidak mengganggu sholatnya, ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa,
memang itu pakaian satu-satunya, ya berarti dia harus keluar dari sholatnya mengganti pakaiannya, seperti itu. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami salat kaum muslimin, ya. Lalu kemudian beliau melepaskan terompahnya atau melepaskan sendalnya, diletakkan di samping beliau, ya. Maka para sahabat yang bermakmum kepada beliau melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya, mereka pun semuanya melepaskan sendalnya semuanya. Ya, sendalnya semuanya mereka melepaskannya. Jadi mereka itu sholat dalam kondisi memakai sendal. Dan ketika mereka melihat Rasulullah SAW melepaskan sendalnya, ditaruh di samping, mereka pun melakukan hal tersebut. Setelah selesai daripada sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum." Apa yang membuat kalian itu mencampakkan sendal-sendal kalian? Kok sendalnya dilepas pas lagi kalian sholat ya? Maka kemudian para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami pun mengikuti. Ya, mengikuti engkau dengan melepaskan sendal-sendal kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tadi Jibril datang kepadaku saat aku sedang salat dan mengabarkan kepadaku bahwa ada kotoran di bawah sendalmu. Maka aku pun melepaskan sendalku. Ya, jadi itu alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sendalnya. Anna fihi ma qadharan, ada kotoran di sendal tersebut, maka aku melepaskannya. Gitu. Jadi kalau nggak ada kotorannya sebetulnya nggak perlu dilepas, gitu ya. Dan di sini riwayat Ahmad dan Abu Dawud, artinya di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, lalu baru tahu ada yang kotor, ya tinggal dilepas saja dan sholatnya tidak perlu dibatalkan, dilanjutkan, begitu ya. Berbeda dengan kalau lupa berwudu, itu harus dibatalkan sholatnya, ya. Harus dibatalkan, keluar dari sholat, wudu dulu, baru kemudian ulang lagi sholatnya dari awal, begitu ya. Itu kira-kira perbedaan dari raf'ul hadas dan izalatun najasah. Naam syekhana jazakumullahu khairan. وقال الشيخ رحمه الله: وستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة. الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فستر العورة إذا بدأ شيء من العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة غير داخلتين في العورة، ما بينهما فهو عورة بالنسبة للرجل، يجب سترهما يجب سترها في الصلاة، يجب سترها في الصلاة. فلو صلى إنسان والفخذ مكشوف فإن صلاته غير صحيحة، لكن من عجز عن سترهما فهنا يصلي على حسب حاله، مثل الذي عجز عن وضوء بأي حال يصلي على حاله ولا يترك الصلاة. نأتي لمسألة تخص الإخوة الذين يعتمرون أو يحجون، وهي أننا نلحظ أن بعض المحرمين يكشف منكبيه أو يكشف المنكب الأيمن منذ أن يحرم في الميقات إلى أن تنتهي عمرته، وهذا خلاف السنة. السنة كشف المنكب الأيمن متى؟ في الطواف فقط، في أثناء الطواف فقط. نعم. فإذا انتهى الطواف يغطي منكبيه، يعني يغطي منكبيه في الميقات، أو إذا حضر الميقات في الطائرة مثلا. وإذا أراد أن يطوف يكشف المنكب الأيمن، وإذا انتهى من الطواف يغطي منكبيه كاملين حتى تنتهي عمرته. هنا نلحظ أن بعض الناس يصلي لو وافق وقت فريضة أو حتى ركعتي الطواف يصليها وهو كاشف المنكب الأيمن. الأولى أن يستر المنكبين جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث صحيح في البخاري ومسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على منكبيه منه شيء. الرواية الأولى قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وليس عاتقيه، ليس على عاتقه منه شيء.
في رواية أبو داود قال ليس على منكبيه منه شيء، لكن ستر المنكبين أو أحدهما واجب، فلو تركه صحت صلاته مع الإثم، كما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. لو ترك لو ترك تغطية المنكبين أو أحدهما فتصح صلاته مع الإثم. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Kemudian di sini selanjutnya adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat, ya. Menutup aurat di sini untuk laki-laki tentunya seperti yang kita ketahui antara pusar dan apa ini namanya dengkul, ya, antara pusar sampai ke dengkul, ya. Jadi pusarnya nggak masuk, dengkulnya juga tidak termasuk ke dalam aurat, tapi yang di antara keduanya, antara pusar dan dengkul, itulah yang termasuk ke dalam aurat. Ya, adapun perempuan tentunya seperti yang kita ketahui, wajah dan telapak tangan itu yang dikecualikan, seluruhnya adalah aurat. Ya. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, banyak dari jamaah umroh ataupun jamaah haji yang mereka itu ketika sedang melaksanakan ibadah umrohnya atau hajinya yang membiarkan ya sebelah sini ya itu terbuka, ya, ketika sedang umroh terbuka terus, padahal yang sunnahnya itu tidak terbuka terus. Kapan bahu, ya, bahu kanan ini kapan dia disunahkan untuk terbuka? Bahu kanan ini disunahkan untuk terbuka saat kita sedang tawaf saja, sedang melaksanakan tawaf, ya, itu baru bahu kanannya dibuka, tidak ditutupi kain ihram, itu memang sunnah, ya. Tapi setelah selesai daripada tawaf, ya ditutup lagi. Ketika kita sedang melaksanakan salat, apa namanya, selesai dari tawaf, ya, itu kan disunahkan kita melakukan salat sunnah 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim. Nah, itu kita lakukan salat tersebut dengan menutup ini pundak atau dahu, ya, yang sebelah kanannya, ya, pundak sebelah kanannya ini ditutup, bahu sebelah kanan ditutup, ya. Jadi di sini di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa la yusalli ahadukum fis thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang melaksanakan salat dengan satu buah baju, ya. Lalu di pundaknya tidak ada sesuatu apapun dari baju tersebut. Artinya bajunya cuma disarungkan saja di sini, tapi tidak ada yang menyentuh pundak sini, kanan kiri nggak ada yang menyentuh. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dinyatakan la yusalli ahadukum fi tsaubil wahidi laisa ala mankibaihi minhu syai', ya. Jangan sampai ada seorang di antara kalian yang melaksanakan sholat dengan satu baju, lalu baju itu sama sekali atau kain itu sama sekali tidak ada yang menutupi pundaknya, ya, kanan kiri nggak ketutupan sama sekali dengan kain itu. Kain itu hanya menutupi dada misalnya, menutupi perut, menutupi paha, kaki, tapi nggak menutupi ini, ya. Jangan seperti itu, ya. Jadi kalau sholat itu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditutup ininya, ya. Jadi memang batas apa namanya minimal itu ya memang aurat baik ma baina as-surra war rukbah, akan tetapi ini juga wajib untuk ditutupi. Kalau seandainya tidak ditutupi, sholatnya tetap sah, akan tetapi berdosa seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya, beliau mengatakan bahwa menutup mangkib itu termasuk ke dalam wajibat saja, bukan termasuk ke dalam apa namanya seperti aurat, ya. Kalau aurat yang utama itu kan ma baina as-surra war rukbah, itu aurat utama yang memang wajib harus ditutup, ya. Tidak boleh tidak. Tapi kalau untuk yang mangkib ini kalaupun terbuka itu berdosa, ya. Kalau kemudian sholat, ya, dalam kondisi ininya terbuka salah satunya itu berdosa, tapi sholatnya tetap dihukumi sebagai sholat yang sah, ya. Kemudian juga Syekh tadi menyebutkan bahwa untuk orang yang tidak mampu menutup auratnya, maka tidak mengapa ia tidak menutup auratnya. Ya kan banyak yang misalnya terjadi seperti tsunami atau apa yang pakaiannya lepas dan sebagainya, ya. Lalu dia bagaimana mau melaksanakan sholat sedangkan dia auratnya tidak tertutup misalnya. Ya, ya dia lakukan semampu dia, ya, sholatnya tersebut. Demikian yang tadi disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana barakallahu fikum.
هنا مسألة أخرى تلحق بستر العورة، وهي ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ العلماء قالوا عورة المرأة في الصلاة هي أن تغطي جميع بدنها، والذين أوجبوا تغطية الوجه قالوا وتغطي الوجه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، تغطي وجهها وتغطي يديها وكفيها وقدميها. لكن بعض العلماء تسامحوا في موضوع اليدين والقدمين، وهو مذهب الحنفية ومال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فلو صلت وقدماها أو بطون قدميها ظاهرتان فيتسامح في ذلك، لكن الأحوط أن تستر جميع بدنها بحيث لا يخرج من شيء، ولتخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة، تحتاط في دينها في عبادتها، وتخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة، لأن بعض العلماء يجيبون التغطية. نعم. Baik, ya. Kemudian ada permasalahan yang lain yang juga bisa digabungkan ke permasalahan satrul aurah di sini, yaitu berkaitan dengan bagaimana dengan auratnya wanita muslimah, ya. Jadi wanita muslimah seluruh badannya itu adalah aurat, ya, kecuali wajahnya di dalam salat. Maka tidak mengapa wajahnya itu tampak, ya, di dalam salat. Ya, memang harus ditampakkan, nggak boleh ditutupi kalau ketika salat, ya. Sampai yang mengatakan wajah itu harus ditutup juga itu kalau lagi sholat dibuka. Kecuali kalau ketika wanita tersebut sholat dan ternyata ada orang-orang asing. Maksudnya laki-laki yang tidak termasuk ke dalam mahramnya, para laki-laki asing yang tidak termasuk ke dalam anggota keluarganya, ya tentunya saat itu ditutup wajahnya. Ya, jadi dia tetap menutup wajahnya kalau bihadratil ajanib. Ya, ketika ada orang-orang laki-laki asing yang berada di sekitar tempat itu. Ya. Tapi kalau seandainya nggak ada, yaitu wajah harus dibuka. Ya. Kemudian juga sebagian ulama ada yang memperbolehkan, ya, tangan dan juga kaki itu terbuka seperti mazhabnya Al-Hanafiyah. Juga ini sebagai pandangan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang sholat lalu tangan dan juga kakinya itu terbuka, ya, itu tidak mengapa dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, ya. Akan tetapi tentunya yang lebih hati-hati, ya, adalah bagaimana wanita tersebut juga menutup tangannya dan juga menutup kakinya sehingga tidak terlihat di dalam salat, ya. Itu yang lebih hati-hati dan juga keluar dari khilaf para ulama. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهنا تنبيه آخر للرجال. بعض الناس في الصيف، بعض الرجال يلبسون ملابس قصيرة إلى الركبة، فإذا صلى فيها انكشف فخذه، فينبغي أن ينتبهوا لذلك. ينبغي خاصة الذين يخرجون الشواطئ وغيرها، ينبغي أن ينتبه لذلك، وأن يكون معه ملابس يعني خاصة بالصلاة. وهذا أيضا من أخذ الزينة عند كل صلاة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الزينة عند كل صلاة، فينبغي أن يكون الإنسان وهو يقف بين يدي الله عز وجل أن يكون في كامل زينته، ولا يلبس ملابس لا تليق بهذا المقام العظيم. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian juga ada permasalahan lain yang berkaitan dengan pakaian-pakaian yang mungkin celana pendek yang sering dipakai oleh laki-laki gitu ya, terutama di musim panas, terutama ketika berlibur atau sedang bertamasya ke pantai misalnya atau kemana menggunakan celana yang pendek atau celana yang hanya sampai kepada rukbah, sampai ke dengkul saja celananya ya. Nah, itu kalau celana seperti itu digunakan di dalam sholat, nanti ketika sedang ruku atau sujud itu akan tersingkap sebagian daripada pahanya, sehingga nanti auratnya akan terbuka ya. Maka oleh karenanya tidak disarankan untuk menggunakan celana-celana yang seperti itu. Hendaknya seorang yang akan melaksanakan sholat mencari pakaian yang terbaik untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu, pakaianmu yang terbaik saat kamu menghadiri masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat, ya. Jadi hendaknya dihindari pakaian-pakaian yang seperti itu yang bisa menyingkap aurat kita, sehingga nanti kalau aurat kita tersingkap nanti salatnya justru menjadi tidak
tidak sah gitu ya. Itu pesan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Naam Syekhana barakallahu fikum. ثم قال الشيخ رحمه الله: ودخول الوقت. الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء الآية 103. ما معنى موقوتا؟ أي مفروضة في أوقات محددة، في أوقات محددة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأوقات، فلا يجوز لأي مسلم أن يصليها قبل وقتها أو يؤخرها عن وقتها إلا في حالة الأحوال التي يجوز فيها الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا وقت الاختيار طبعا، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني من مغيب الشمس إلى غياب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، هذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى قبل الفجر، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه الإمام مسلم. هنا أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى تنبيهات مهمة. التنبيه الأول أن بعض الناس في أوقات السفر يجمعون العصر مع المغرب، وهذا لا يجوز، لا يجوز. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا جمع العصر مع المغرب. التي تجمع هي الظهر مع العصر في وقت إحداهما، جمع تقديم أو تأخير في حال السفر وحال المطر والمريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، وكذلك جمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما. عندما كنا نعمل في الميقات، في ميقات السيل في الطائف للمحرمين، توجيه المحرمين، وجدنا أناس يأتوننا الساعة 9 صباحا لم يصلي الفجر. لماذا؟ قال: أنا مسافر. كيف مسافر؟ يعني هذا جهل. فصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، يجب أن تؤدى قبل طلوع الشمس. ويصلي المسافر حسب حاله، حتى لو لم يستطع الوضوء يصلي حسب حاله، حتى لو لم يستطع استقبال القبلة، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فينبغي أن تعظم الصلاة أيها الأخوة. الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والصلاة من أعظم شعائر الله، فينبغي أن ننتبه لهذا. التنبيه الثاني: الأخوات المسلمات التي يصلون في البيوت صلاة المغرب، بعضهن يؤخرها إلى أذان العشاء، وفي بعض الدول مثل عندنا في السعودية أخر وقت صلاة العشاء إلى بعد دخولها بنصف ساعة حسب التقاويم. إذا وقت صلاة العشاء عندنا يدخل قبل الأذان بنصف ساعة، فمعنى هذا أن هذه المرأة التي أخرت المغرب إلى العشاء قد أخرتها عن وقتها. لا أدري عندكم في أندونيسيا هكذا أم لا، فينبغي أن نتنبه إلى هذا. أعانكم الله. تفضل يا شيخ. Ya, kemudian di sini Syekh membawakan hadis ya, syarat yang selanjutnya adalah dukhulul waqt ya. Asyartu sabi' dukhulul waqt, telah masuknya waktu sholat ya. Dan masing-masing sholat itu tentunya memiliki waktu-waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman ya, sesuai dengan waktu-waktunya yang telah ditentukan. Kitaban mawqutan, kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya ya, tidak sembarang dilakukan kapanpun, melainkan dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan waktu-waktu daripada sholat tersebut, di mana waktu sholat zuhur itu ketika sudah zawal ya. Zawal itu maksudnya adalah ketika matahari itu sudah tergelincir dari tengah langit. Jadi ketika matahari itu berada pas betul-betul di tengah langit ya, itu tidak boleh kita melakukan sholat. Nah, ketika matahari itu tergelincir sedikit ya ke arah barat, karena kan matahari terbitnya dari timur ya, lalu sampai ke tengah langit ya, dan ketika sedang di tengah langit itu belum masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhurnya? Ketika matahari itu sudah tergelincir sedikit ke arah barat, maka itu sudah
masuk waktu zuhur ya, sampai kemudian eh, masuk ke waktu sholat ketika seseorang itu mendapati dirinya bayangannya itu seperti dirinya. Jadi misalnya panjang kita ini 1,5 meter, misalnya 2 meter ya, maka kita lihat juga bayangan kita itu seperti itu. Nah, berarti itu masih masuk waktu sholat zuhur. Nanti ketika bayangan kita itu 2 kali lipat panjangnya daripada panjang tubuh kita, berarti sudah masuk waktu sholat asar ya. Dan sholat asar itu masih terus ada waktunya dari ketika bayangan sesuatu itu 2 kali lipat panjangnya daripada sesuatu itu sampai ke tenggelamnya matahari ya. Jadi sampai ke tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam berarti waktu sholat asar sudah tidak ada dan berpindah ke waktu sholat maghrib. Dan dari situ ketika matahari tenggelam itu berarti waktu sholat maghrib dimulai sampai hilangnya mega merah yang ada di langit ya, sampai kalau asyafaqul ahmar atau mega merah itu sudah tidak terlihat lagi di langit ya, itu berarti sudah masuk waktu sholat isya ya. Lalu waktu sholat isya ini juga berakhir ya beberapa jam setelah itu, dan yang ada waktu ikhtiar dan juga waktu darurah ya. Kalau yang darurat itu sampai ke menjelang azan subuh ya. Jadi ketika azan subuh itu kalau fajar shadiq sudah terbit ya, maka azan subuh dikumandangkan dan waktu subuh masih terus berlanjut sampai matahari itu terbit ya. Ketika matahari itu terbit, maka tidak diperbolehkan melakukan sholat dan waktu sholat subuh sudah habis ya, dan tidak diperbolehkan melakukan sholat karena matahari itu terbitnya eh, dengan 2 tanduk setan. Ya, maksudnya pada waktu itu ada orang-orang yang menyembah matahari, mereka sujud pada saat matahari itu terbit dan juga sujud pada saat matahari itu tenggelam. Sehingga ketika matahari itu terbit dan juga matahari tenggelam itu berarti tidak boleh kita melakukan sholat kecuali setelah eh, sekitar beberapa menit daripada itu ya. Lalu kemudian disebutkan juga oleh Syekh beberapa pelanggaran mungkin yang sering dilakukan oleh beberapa masyarakat Muslim, di mana mereka itu ketika melakukan safar ya ada yang menjamak antara sholat asar dan maghrib. Ya tentunya ini jamak yang sangat aneh ya, karena jamak itu ya harusnya antara zuhur sama asar atau maghrib dan isya. Adapun menjamak asar dan maghrib ya itu aneh sekali, tidak pernah ada satupun ulama yang menyatakan hal tersebut dan tidak ada hadisnya sama sekali ya. Jadi tidak bisa dilakukan ya jama antara asar dan maghrib. Lalu ada juga sebagian musafirin yang mereka itu meremehkan waktu-waktu sholat, terutama sholat subuh. Bahkan mereka itu dengan alasan safar ya bangun jam 9 pagi baru sholat jam 9 pagi itu ya. Ketika dikatakan kenapa kamu baru sholat jam 9 ini, oh saya safar. Ya ini alasan yang mengada-ada ya. Tentunya tidak diperbolehkan seperti itu. Lalu kemudian juga eh, ibu-ibu ya, kaum wanita yang di Arab Saudi mungkin ya, di sana di sana itu untuk sholat isyanya itu waktu sholat isya sudah masuk, tapi tidak langsung dikumandangkan azan, melainkan dibiarkan 30 menit terlebih dahulu, baru setelah 30 menit dari masuknya waktu sholat isya azan dikumandangkan. Seperti itu biasanya di Arab Saudi, sehingga ibu-ibu yang ada di rumah itu kadang santai-santai ya, ketika masuk waktu sholat maghrib itu tidak langsung dikerjakan sholat maghribnya ya, melainkan tunggu dulu sampai dikit lagi mau azan isya baru dikerjakan sholat maghribnya. Tentunya itu mereka berarti mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, dan itu adalah kesalahan yang fatal ya, yang harusnya dihindari ya. Seharusnya untuk sholat ini kita betul-betul mengagungkan sholat dan tidak mengakhir-akhirkannya dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pengagungannya terhadap syiar Allah itu adalah termasuk ketakwaan hatinya. Ya. Jadi hendaknya kita mengagungkan syiar Allah, di antaranya sholat ini, dan
betul-betul memperhatikan waktunya dan tidak melaksanakannya dengan telat atau terlambat. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهنا تنبيهان يتعلقان بدخول الوقت. بعض الناس أيها الأخوة إذا أراد أن يسافر قبيل الصلاة جمع الصلاتين الظهر مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء وهو في بيته لم يرحل، وهذا غير صحيح، لأن الجمع إنما يشرع إذا غادر بنيان البلد. إذا غادر بنيان البلد بدأ في السفر بالجمع والقصر والفطر إذا كان صائما وغير ذلك من رخص السفر، لأنه وهو في بيته قد تتغير نيته في أي لحظة ويجلس لا يسافر. بل بعضهم أفطر في رمضان وهو لم يسافر بعد، قال أنا سأسافر أفطر. لا، ما يصح هذا الكلام، هذا تنبيه. أيضا بعضهم إذا كان في المطار ويخشى أن تفوته الرحلة يبدأ يصلي قبل دخول الوقت، يتساهل بهذا الأمر، وهذا ما ينبغي، ما يجوز. يعني أدي صلاة وقتها ولو في الطائرة، ولو على كرسيك لا تستطيع أن تركع تسجد، تؤمئ إيماء بالركوع والسجود. المهم أنه لا يجوز لك أن تقدم الصلاة عن وقتها. المسألة الثانية تتعلق بصلاة الضحى. أنا لاحظت الحقيقة في المسجد النبوي مثلا بعض الإخوة يصلي الضحى مع بداية طلوع الشمس، فأقول لهم لا، هذا وقت نهي شديد، لا يجوز أن تصلي في هذا الوقت. قال متى؟ قلت بعد طلوع الشمس ب10 دقائق أو ربع ساعة تبدأ صلاة الضحى هنا إلى قبل أذان الظهر ب5 دقائق أو 10 دقائق. نعم، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله حين ترمض الفصال، فينبغي أن نتنبه لهذا جميعا. تفضل شيخنا حفظكم الله. أما بالنسبة لمن فاتته سنة الفجر فإنه يشرع له أن يؤديها إما بعد الصلاة مباشرة، وإن كان سيجلس في المسجد إلى بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاع قيد الرمح فهذا الأفضل، أن يؤخر سنة الفجر إلى بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح. وإن كان لن يجلس أو سيذهب ينام فإنه يصليها بعد الفريضة، ممكن يصليها بعد الفريضة مباشرة. تفضل حفظكم الله. Baik. Ada beberapa permasalahan lagi terkait dengan waktu-waktu sholat ya. Syekh menyampaikan bahwa ada para musafir yang mereka itu mengambil rukhsah safar ya. Padahal dia masih di rumah. Misalnya dia berniat untuk melakukan safar ya. Pas dia masih ada di rumah, dia sudah menjamak terlebih dahulu sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Padahal dia masih di rumah dan belum keluar untuk melakukan safar. Ini tentunya tidak diperbolehkan ya. Baik itu qasar ataupun jama' ataupun iftar ya, berbuka puasa saat bulan Ramadan memang itu boleh dilakukan bagi orang yang safar, tapi ketika mereka sedang safar. Ketika mereka sedang safar. Kalau belum safar jangan mengambil rukhsah tersebut. Jadi rukhsah itu berlaku untuk orang yang sedang safar. Kalau belum safar jangan ya. Karena lakukan safar tersebut, misalnya dia berniat pada hari ini untuk melakukan safar ya. Ketika masuk waktu zuhur dia langsung menjamaknya dengan asar seperti itu. Dan kemudian niatnya dia bisa berubah. Bisa jadi saya nggak jadi safarnya pada hari ini ya. Sudah dijamak salatnya seperti itu ya. Jadi itu tidak dibenarkan. Jadi dia mengambil rukhsah safar itu kalau dia sudah sedang dalam perjalanan ya, sudah dari kampung halamannya, sudah keluar dari kotanya ya, baru dia melakukan rukhsah safar tersebut, baik itu jama' ataupun qasar ataupun berbuka puasa Ramadan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian juga ada sebagian orang yang misalnya di bandara yang karena tergesa-gesa, padahal misalnya waktu sholat zuhur belum masuk atau waktu sholat tertentu belum masuk, tapi dia karena tidak mau telat untuk naik ke pesawat sehingga dia mengerjakannya sebelum waktunya datang. Nah, tentunya ini tidak boleh ya. Itu tidak sah kalau dilakukan sholat sebelum waktunya tiba ya. Lakukanlah sholat tersebut setelah waktunya tiba walaupun Anda sedang berada di dalam pesawat ya. Tidak apa-apa melaksanakan sholat sedang di dalam pesawat. Yang penting waktunya sudah tiba ya. Kalau waktunya belum tiba, lagi menunggu pesawat ya,
jangan sholat sebelum waktunya tiba, ya. Dan ketika sholat di pesawat terbang, ya, lalu kemudian kita mungkin tidak bisa melakukan sujud dan ruku, maka kita bisa melakukan isyarat saja, ya, dengan sedikit merunduk begitu, ya, untuk ruku dan juga sujudnya. Ya, kalau memang tidak bisa dilakukan dan tidak ada ruangan khusus untuk melaksanakan salat. Kemudian juga di sini Syekh menyebutkan bahwa apa yang beliau saksikan sendiri di Masjid Nabawi di Al-Madinatul Munawwarah, bahwa ada sebagian orang yang mereka itu melakukan sholat duha atau mungkin disebutnya sebagai sholat syuruk, ya, ketika matahari baru muncul, baru terbit, ya, itu tidak diperbolehkan, ya, karena itu adalah waktu dilarangnya kita melaksanakan sholat. Jadi ketika matahari baru terbit, ya, jadi bulatan kus atau bulatan mataharinya itu baru muncul sedikit gitu, ya, di ujung ufuk itu baru muncul sedikit, ya, sudah terbit tapi baru muncul sedikit, itu tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat sampai, kalau di dalam hadis disebutnya sampai matahari tersebut qaida rumh, seukuran dengan tombak, ya. Kalau tombak itu kita berdirikan, ya, lalu kita lihat ke arah barat, ke arah timur, ya, ke matahari, apakah matahari tersebut sudah seukuran tombak yang kita tancapkan di hadapan kita atau belum. Kalau belum seukuran tombak berarti masih dalam waktu yang dilarang. Kalau sudah seukuran tombak, ya, dengan mata kepala kita lihat, oh berarti sudah tidak lagi dilarang untuk melaksanakan salat, ya. Jadi ketika matahari baru muncul itu belum dibolehkan untuk melakukan salat, ya. Tunggu matahari itu sampai betul-betul muncul sempurna semuanya atau sudah seukuran yang tadi saya bilang, yaitu tombak, ya. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat misalnya ada waktu sholat fajar, ya kan, waktu sholat subuh. Lalu setelahnya itu kalau di prayer times itu kan ada waktu syuruk, ya. Nah, misalnya waktu syuruk itu jam 6. Jangan ketika jam 6 kita sholat duha atau sholat syuruk, jangan. Ya, tapi kita tunggu dulu sampai 10 atau 15 menit, ya. Seperempat jam lah gitu. Setelah dari waktu syuruk itu barulah kita melakukan sholat duha, ya, atau sholat syuruk, ya. Itulah waktu yang dianjurkan untuk melakukan sholat. Kalau baru muncul syuruknya, baru muncul mataharinya, lalu langsung kita sholat, ya, itu berarti kita melaksanakan sholat di waktu terlarang, ya. Jadi ketika sudah ditungguin 10 menit atau 15 menit baru kemudian kita melakukan sholat, ya, itu adalah waktu sholat duha di awalnya, ya. Ini adalah waktu awal untuk melakukan sholat duha. Sedangkan waktu sholat duha yang paling afdol adalah dilakukan hina tarmadul fisal, atau ketika anak-anak unta itu merasa kepanasan. Yaitu berarti sekitar jam 9, jam 10, ya. Itu ketika anak-anak unta merasa kepanasan dengan teriknya sinar matahari. Itulah waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat duha. Adapun waktu di awalnya ya boleh kita melakukan sholat duha, akan tetapi yang afdol adalah itu tadi, ya, hina tarmadul fisal, ketika anak-anak unta kepanasan. Lalu kemudian dijelaskan juga oleh Syekh, kalau ada orang yang ketinggalan qobliyah sholat subuh, ya, qobliyah sholat subuh itu kan sangat agung sekali keutamaannya, ya, seperti dunia dan lebih utama daripada dunia dan seisinya ini. Kalau misalnya andainya qobliyah subuh itu ketinggalan, kita ke masjid dan ternyata sudah sholat subuh, ya, maka kalau seandainya kita tidak berdiam di masjid habis sholat subuh itu, kita nggak ada niatan untuk zikir sampai matahari terbit, ya, berarti kita langsung saja bisa diqadha setelah selesai daripada sholat subuh. Bisa. Tapi kalau misalnya kita mau berdiam diri dulu di masjid untuk berzikir sampai matahari terbit, maka kita bisa nunggu dulu, ya, setelah selesai sholat subuh kita zikir dulu, baca Al-Quran dan seterusnya sampai kemudian matahari terbit, ditunggu sampai 10 menit atau 15 menit baru kemudian kita mengqadha sholat qobliyah subuh tadi yang terlewat. Begitu, ya. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهنا مسألة أخرى، تنبيه آخر يتعلق بالوقت، وهو أن بعض الأخوة والأخوات إذا فاتته صلاة أو صلوات، إما نسيانا أو نوما، أو امرأة مثلا جاءت استحاضة وتظن أنها حيض وتركت الصلاة لأيام،
يظن بعضهم بعض هؤلاء أنه يؤدي كل فريضة في وقت الفريضة الأخرى، يعني فاتت المغرب يؤديها في المغرب باليوم التالي مع المغرب التالي، فاتت العشاء يؤديها، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فينبغي المؤمن أن يؤدي الصلاة متى ما ذكرها، حتى لو كان وقت نهي، حتى لو كان وقت نهي هنا يجوز أن تؤديها. فننتبه لهذا رعاكم الله. تفضل شيخ حفظكم الله. Baik, kemudian di sini ada permasalahan lagi yang berkaitan dengan waktu sholat, di mana Syekh menyatakan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang ketinggalan melaksanakan sholat, ya, baik itu karena lupa atau karena tertidur, atau dikarenakan wanita yang istihadah, dia menyangka bahwa itu adalah haid misalnya, padahal hanya sekedar istihadah, ya, sehingga ada beberapa sholat yang ditinggalkan beberapa hari, gitu ya. Kemudian bagaimana ini cara mengkodoknya? Ada sebagian yang menyangka bahwa mengkodoknya itu di waktu sholat yang sama. Misalnya dia ketiduran dari sholat maghrib, maka ya waktu kodoknya adalah sholat maghrib di hari selanjutnya. Ya, jadi dia sholat maghribnya 2 kali, sholat maghrib untuk hari itu dan sholat maghrib sebagai kodok dari sholat maghrib kemarin yang ketinggalan atau yang kelupaan dan ketiduran gitu. Tentunya ini adalah perbuatan yang salah, ya. Karena untuk mengkodok sholat yang terlewat itu adalah ketika kita ingat daripada sholat tersebut. Ketika kita mengingat sholat itu, langsung kita mengerjakan sholat tersebut tanpa menunggu datangnya sholat yang serupa di hari kemudian, ya. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalik. Siapa yang lupa terhadap sebuah sholat atau ketiduran, ya, maka hendaknya dia mengkodoknya saat ingat. Oh iya, ingat tadi saya ketiduran sehingga belum sholat. Oh iya, ingat tadi saya kelupaan belum sholat, baru ingat sekarang. Pas lagi ingat, ya saat itulah dia mengkodok sholat tersebut, ya. Jangan ditunggu sampai keesokan hari. Tidak ada kafarat bagi dia kecuali hal itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW membawakan sebuah ayat dari Al-Quran, wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat karena untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kalau kita ketiduran dari sebuah salat atau ada yang kelupaan, kita mengkodoknya saat kita ingat, ya, bukan di hari berikutnya. Wallahu taala a'lam. Naam Syekhana, barakallahu fikum. الشرط الثامن قبل الأخير قال الشيخ رحمه الله: واستقبال القبلة. استقبال القبلة طبعا كما هو معلوم شرط لصحة الصلاة حسب الاستطاعة. فالمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة مثلا يصلي حسب عاله ولا يضره ذلك. لكن إذا كان الإنسان يستطيع القبلة فيجب عليه يستقبل القبلة. والآن ولله الحمد توفرت أجهزة في الجوالات تحدد القبلة بالدقة، فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وكان يقول لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني الانحراف اليسير لجهة اليمنى أو اليسرى لا يضر، لكن الانحراف الكامل هو الذي يضر. نعم، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهكذا يقال في المدن الأخرى. يعني لو أشكل الإنسان القبلة مثلا في مكان خالي وليس فيه أبراج وليس عنده أجهزة تحدد له القبلة فيجتهد، وإذا صلى ثم تبين له فيما بعد أنه صلى غير قبلة فلا يعيد صلاته، صلاته صحيح. لكن إذا كان في مدن لا، يجب عليه أن يستقبل القبلة لوجود من يرشده إلى ذلك. نعم، تفضل شيخ حفظكم الله. Nah, syukran lakum fadilatul Syekh. Kemudian di sini syarat yang ke-7, ya. Syarat yang ke-8, ya, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, ini juga termasuk syarat sahnya sholat, di mana seorang yang mau melaksanakan sholat dia harus menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblat ini adalah berarti Ka'bah untuk yang ada di Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Haram untuk yang berada di luar daripada itu, atau ke arah Makkah, ya. Dan di sini kalau seandainya ada orang yang memang tidak bisa menghadap kiblat, seperti misalnya orang yang sakit, ya,
atau orang yang memiliki uzur tertentu, maka tidak mengapa dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Ya. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maksudnya untuk penduduk kota Madinah, ya. Jadi untuk penduduk kota Madinah, kiblat mereka itu adalah antara timur dan barat, ya. Di antara timur dan barat itulah kiblat bagi para penduduk Madinah, ya. Maka di sini setiap orang harus mengupayakan sholat menghadap ke arah kiblat. Dan sekarang ini sudah ada aplikasi-aplikasi di HP kita, ya, yang mungkin bisa mengarahkan ke arah kiblat dengan sangat detail. Dan itu ya alhamdulillah, ya. Jadi peralatan modern sekarang sudah eh, menyediakan hal itu. Dan ketika seorang itu misalnya sedang keluar, ada di puncak gunung atau di padang Sahara yang jauh dari orang-orang, dia harus betul-betul berijtihad terlebih dahulu, ya, mengupayakan kira-kira ini kiblat ada di sebelah mana gitu. Dia perkirakan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berupaya dengan sekuat tenaga dan ternyata upayanya itu menyatakan bahwa kiblat ada di sebelah sini, perkiraan ada di sebelah sini, kemudian dia sholat dan ternyata setelah selesai daripada sholat ternyata kiblatnya bukan ke arah situ misalnya. Nah, maka tidak mengapa sholatnya yang dia lakukan itu adalah sah dan tidak perlu diulang lagi karena dia sudah berusaha, ya. Kecuali kalau tidak berusaha sama sekali, asal sholat saja gitu, kemudian ternyata kiblatnya salah, nah itu memang harus diulang karena memang dia asal-asalan, ya. Tapi kalau ini sudah berusaha semampu mungkin, ya, dia sedang di suatu tempat yang jauh yang tidak ada akses daripada orang-orang, ya, dia sudah mengusahakan semampu mungkin dan ternyata usaha yang dia lakukan itu salah, ya, itu tidak mengapa, ya. Nah, kemudian kalau untuk orang-orang yang berada di kota, ada di kampung, ada di perumahan, di komplek dan sebagainya, tentunya tidak boleh eh, mengusahakan sendiri, ya, harus bertanya kepada orang di mana kiblat yang benar dan sebagainya, sehingga sholatnya menghadap kiblat dengan benar, ya. Demikian yang disampaikan oleh Syekh. Na'am barakallahu fikum Syekhana. الشرط الأخير قال الشيخ والنية. النية شرط في كل الأعمال ولكن محلها القلب، لا يتلفظ به الإنسان، تلفظ بها بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني النية في القلب، لا يتلفظ به، لا يكون نويت كذا وكذا. نعم. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظكم أينما كنتم، وأن يوفقكم لأداء الحج المبرور وزيارة المسجد النبوي. Amin. والله يحفظكم. Amin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستودعكم الله، أنت أكمل معهم. جزاكم الله خير. Baik, السلام nah. عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum wa jazakumullahu khairan Syekhana al-Fadhil. آمين آمين. Kemudian syarat yang terakhir adalah niat, dan niat di sini letaknya adalah di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Jadi yang penting di sini bahwa yang namanya niat itu letaknya di dalam hati. Tekad ataupun keinginan untuk melakukan sesuatu itu adalah niat, ya. Adapun yang dilafalkan itu bukan niat. Niat itu adalah apa yang terpatri di dalam hati kita, itulah niat. Adapun yang dilafalkan itu bukan niat. Dan melafalkan niat itu adalah bid'ah seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi. Kemudian apalagi, ya? Sudah selesai pembahasannya di sini. Jadi di sini ada 9 persyaratan sahnya sholat. Yang pertama tadi saya ringkas lagi, ya. Pertama adalah Islam. Jadi kalau kafir tidak bisa. Kemudian akal, yang nomor 2, kalau orang gila tidak bisa. Kemudian tamyiz, ini anak kecil yang sudah usia 7 tahun lah kurang lebih, ya. Di bawah itu masih 4 tahun, 5 tahun, berarti tidak tidak diperintahkan untuk sholat. Raf'ul hadas, atau tidak punya hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil itu misalnya habis kencing, ya. Hadas besar itu seperti haid, nifas ataupun janabah, ya, junub. Kemudian wa izalatun najasa, menghilangkan najis baik dari pakaian, dari tempat dan juga dari badan kita, ya, ketika mau sholat. Satrul aurah, menutupi aurat. Tadi untuk yang laki-laki itu adalah ma baina surrati warrukbataini, apa yang ada di antara pusar dan juga kedua dengkul, ya. Kalau perempuan itu
seluruh tubuh kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan. Kemudian wadukhulul waqt, masuknya waktu, ya tadi sudah diterangkan waktu-waktu sholat itu kapan saja, ya. Kemudian istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian yang terakhir adalah an-niyah, ya. Niat ini juga merupakan termasuk syarat di antara syarat-syarat sahnya sholat. Karena niat itu harus ada sebelum sholat dilakukan. Kalau ketika sholat dilakukan niatnya belum ada, ya berarti batal sholatnya, ya. Jadi makanya niat ini dimasukkan ke dalam syarat, ya, bukan ke dalam rukun, karena sebelum sholat dilakukan niat harus sudah ada terlebih dahulu. Kalau orang melakukan Allahu Akbar begitu tapi nggak ada niat, itu namanya dia lagi ngelindur, ya. Dia tidak melakukan tidak sah sholatnya seperti itu. Insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, masuk ke dalam rukun-rukun sholat, ya. Di sini ada yang namanya syarat, ada juga yang namanya rukun, dan nanti ada juga yang namanya wajibat. Insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa astagfirukum.